Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul kembali dalam pembelajaran TJBL ya, untuk pertemuan ketiga setelah kita kemarin di minggu kemarin sudah melakukan pertemuan kedua. Gitu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran TJPL hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pada saat pembelajaran kita dimudahkan. Silakan salah satu anak dipimpin terlebih dahulu untuk doanya. Sebelum melaksanakan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Gitu ya. Ini karena kalian di kelas ya, di kelas wajib tetap menggunakan masker ya. Tetap ya, walaupun di Jakarta itu kita sudah level 1 ya. Di Jakarta sudah level 1, artinya bisa diibaratkan Jakarta sudah aman, protokol 3M tetap kita patuhi tadi ya. Nah, ini ada satu tampilan yang kayaknya sangat memotivasi kita ya sebagai seorang, kayak saya sebagai seorang guru, kemudian kalian sebagai seorang siswa. Jadi semuanya pasti pengenlah jadi orang sukses, Bapak pun sama, pengen jadi orang sukses. Gitu ya. Sukses apa kalau Bapak itu? Sukses mengantarkan kalian. Sukses mengantarkan kalian untuk bisa lulus dari sekolah dan melihat kalian sukses pada saat di luar. Bapak bangga kalau misalkan kalian sukses di luar, itu artinya Bapak tidak gagal dalam mendidik kalian. Nah, kita review dulu pertemuan kemarin itu. Seperti yang sudah disampaikan Dani, kita sudah membahas perangkat-perangkat dari jaringan nirkabel. Itu namanya antena grid, Pak. Oh, ini antena grid kan? Berarti kalian masih ingat ya? Itu router, Pak. Router atau access point? Access point. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah belajar teknologi dari jaringan WAN. Oke, untuk pertemuan kita di pagi hari ini adalah pertemuan ketiga. Nanti Bapak akan lebih banyak membahas tentang standarisasi dari jaringan nirkabel. Nah, sekarang perhatikan, itu ada gambar kan? Kelihatan kan gambarnya? Ini adalah salah satu bentuk dari sebuah jaringan wireless. Ketika kita membangun sebuah jaringan wireless, gitu ya, maka kita perlu paham dulu. Perhatikan di titik-titik ini. Ada modem, ada access point, ada klien, dan ada klien HP. Maka di situ akan terdapat sebuah bentuk dari jaringan wireless. Kemudian ada laptop, ada handphone. Perhatikan di situ. Handphone dan laptop itu kan perangkat yang berbeda. Tapi kenapa dia bisa menangkap sinyal wireless yang diberikan oleh access point? Karena di situ ada semacam standarisasi jaringan wireless agar handphone ini dia bisa mengakses internet dari access point. Laptop pun sama. Laptop kenapa dia bisa mengakses jaringan internet yang diberikan access point? Karena ada standarisasi yang sama dari laptop tersebut, kemudian dari access point tersebut. Nah, tujuannya apa untuk pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah yang tadi ya, tujuan pertama itu kalian bisa mengenal dari standarisasi dari jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Standarisasinya apa aja? Ada standarisasi 802.11 dan seterusnya. Capaian kedua yaitu bentuk dari jaringan nirkabel. Bentuknya apa? Salah satunya jaringan ad hoc, kemudian jaringan infrastruktur dan sebagainya. Nanti kita belajar di situ.
Yang ketiga, capaian berikutnya adalah kalian bisa mengkonfigurasi lah dari jaringan nirkabel. Ya, kemudian bagaimana cara menguji dari jaringan nirkabel yang sudah kalian konfigurasi tadi. Oke, silakan kalian buka soal pretest ya. Soal pretestnya sudah Bapak share di grup ya, di grup TJBL. Di grup TJBL silakan diakses soal pretest untuk pertemuan ketiga. Jumlah soalnya ada sebanyak 5 soal, dikerjakan dalam waktu maksimal 5 menit. Baru 2 anak yang menyerahkan ya. Ayo yang lain. Di Bapak baru 2 anak yang menyerahkan. Oke, 2 menit lagi. Silakan, baru ada 5 anak nih yang baru masuk. 5 anak dari 12 ya sekarang ya. Ada yang izin PKL tadi. Yo, dikit lagi waktunya, 1 menit lagi. Yang belum mengerjakan, ada 3 anak lagi, silakan dikerjakan waktunya, tinggal 1 menit lagi. Materi hari ini akan Bapak sampaikan materi tentang standarisasi jaringan nirkabel. Kemudian materi kedua yaitu menyampaikan tentang bentuk dari jaringan nirkabel. Habis itu nanti kalian akan praktek ya, praktek bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan wireless dari bentuk-bentuk yang nanti Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana setelah kita mengkonfigurasi atau kalian mengkonfigurasi untuk menguji instalasinya, apakah konfigurasi yang kalian konfigurasikan itu benar atau salah. Itu ya. Nah, ini baru kita masuk mengenal standarisasi dari jaringan nirkabel. Apa itu standarisasi jaringan nirkabel? Kenapa diperlukan standarisasi itu pada sebuah jaringan? Contoh, kalian menggunakan akses TP-Link, akses point TP-Link. Kemudian Bapak menggunakan akses point DP. Kalau dia masing-masing berdiri sendiri, maka sinyal wireless Bapak tidak bisa ditangkap oleh kalian dan sinyal wireless kalian pun tidak bisa ditangkap oleh Bapak. Maka diperlukan standarisasi jaringan biar masing-masing perangkat yang berbeda itu punya standar yang sama, biar perangkat-perangkat dari merek apapun bisa dikoneksikan. Nah, yang pertama standarisasi dari jaringan nirkabel itu adalah standarisasi 802. Itu dia hanya bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Kecepatan transfer datanya pun hanya maksimum 2 MB. Nah, yang kedua adalah standarisasi jaringan wireless 802.11a. Dia bekerja pada frekuensi 5 GHz. Kecepatan maksimum transfer datanya adalah 54 megabit. Kemudian ada standarisasi 802.11d. Kecepatan transfer datanya yaitu 5,5 megabit per second atau 11 megabit per second. Bekerja pada frekuensi 2,4. Kemudian ada standarisasi berikutnya yaitu 802.11g. Nah, di 802.11g itu dia kecepatan transfer datanya bisa mencapai 54 megabit per second dengan frekuensi yang bisa digunakan oleh standarisasi ini adalah hanya 2,4 GHz. Jadi dia hanya mendukung frekuensi 2,4 GHz. Kemudian ada 802.11n. Nah, di 802.11n ini kecepatan transfer datanya sudah semakin gede ya. Ini dia mendukung 2 frekuensi. Nah, frekuensi 2,4 dan bisa juga mendukung frekuensi 5 GHz. Oke, berikutnya adalah standarisasi 802.11ac. Yaitu transfer datanya bisa sampai 1300 megabit per second pada frekuensi 5 GHz. Kalau pada frekuensi yang 2,4, transfer datanya itu hanya 450 megabit per second.
Ada tugas diskusi, tugas kelompok, ada sebuah soal ya, di mana soal ini kalian diminta untuk melakukan percobaan koneksi jaringan point to point. Dari itu. Dari laptop satu lagi, Pak. Ya. Kasih Google, kasih Google. Link dari laptop yang kedua ya. Jadi laptop 2. 1. Bisa, Pak. 3. Oh, berarti nanti kalau di bentar. Kalau diganti nanti kamu mengganti juga yang di frame delay-nya ya. Ntar dulu. Biarkan dulu aja lah. Biarkan dulu, nggak usah diganti itunya namanya. Jadi router roll aja ya. Takutnya nanti kan ada problem di frame delay-nya nanti. Ya silakan kelompok siapa yang hari ini giliran maju, tidak perlu Bapak tunjuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwi Setiawan, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan konfigurasi 2 laptop, 2 router, dan 1 cloud. Laptop ke router saya hubungkan dengan kabel cross, dan router ke cloud saya hubungkan dengan kabel serial DCE. Pertama, saya akan coba ping laptop 1 ke router 1. Oke, itu connect berarti ya dari laptop 1 ke router 1 ya? Ya, Pak. Oke, silakan. Coba dari router 2 ke laptop 2. Laptop yang 1 dari router 1 dia bisa terkoneksi ke laptop 2 dari router 2. Nah, itu dari mana? Dari laptop 1 ke laptop 2, Pak. Nah, sekarang sebaliknya coba. Oke, udah connect. Jadi di situ masing-masing laptop yang terhubung ke router sudah connect semuanya ya. Oke, bagus. Kelompok 3 dia sudah bisa mengkonfigurasi jaringan point to point sederhana. Kita beri aplaus dulu lah untuk kelompok 3. Makasih ya kelompok 3 ya. Oke, jadi cukup hari ini yang presentasi. Artinya kalian sudah berhasil mengkonfigurasi jaringan wireless point to point dari tugas yang sudah diberikan. Dari masing-masing kelompok tadi ada sedikit trouble ya, ada kendala di kelompok mana tadi? Kelompok Atiatis atau kelompok siapa kalau nggak salah itu? Bapak belum lihat ya presentasinya tadi karena mungkin laptopnya tidak bisa digunakan, lemot kata Atiatis. Tapi nggak apa-apa. Kita coba di lain waktu ya, di praktek sebenarnya untuk mengkonfigurasi jaringan point to point. Tapi secara keseluruhan dari masing-masing kelompok sudah bekerja maksimal untuk melakukan konfigurasi jaringan point to point. Oke, jadi kesimpulan hari ini Bapak sudah menyampaikan materi tentang standarisasi dari jaringan wireless. Tolong itu dipahami ya, kemudian dipraktekkan. Itu ada soal post-test juga ya. Ada soal post-test sudah Bapak share juga di grup ya, grup TJPL. Masih ada waktu 5 menit, silakan diakses, dibuka soal post-testnya. Itu ada satu soal lagi, soal evaluasi, silakan nanti dikerjakan. Ada di atas soal post-test ya, di atas soal post-test dikerjakan soal evaluasinya. Nanti biasalah habis maghrib nanti Bapak cek juga ya, Bapak cek juga soal evaluasi dari pertemuan silakan kita tutup dengan doa. Amar, silakan dipimpin lagi doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Mana Amar? Mari kawan-kawan, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke,
Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, pembelajaran TPPL. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal ilmu buat kalian sebagai bahan praktek selanjutnya ya, secara real di sekolah. Oke, pertemuan hari ini Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Le, silakan.